Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Iya, selamat malam aku lelakimu. Silakan buka kamera. Malam, Kak. Ya, silakan buka kamera. Ini aku kirim ya. Ya, aku kirim. Udah ya? Ya, silakan saudaraku. Pertanyaannya apa? Ya, Kak. Aku mau tanya 2 aja. Matius pasal 27 ayat 59 itu berbunyi apa, Kak? Silakan itu, anak Batak. Matius 27 ayat 59. Ya. Oke. Nah, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, maka Yusuf orang Arimatea datang untuk menguburkan Yesus ini. Tetapi dia minta izin dulu kepada penjaga yang menjaga salib ini. Nah, ketika Yusuf diberikan izin, lalu Yusuf mengambil mayat itu, mengafaninya dan menguburkannya. Itu, Bang. Oh gitu ya. Ya. Soalnya kalau yang mengafani kan biasanya kan agama Islam. Enggak juga, Bang. Enggak juga. Orang Hindu itu dikafani juga. Orang Hindu itu dikafani juga. Jadi kalau pakaian ini, Bang, pakaian ini adalah budaya di satu tempat. Gitu ya, pakaian ini adalah budaya di satu tempat. Jadi tidak ada hubungannya pakaian dengan iman. Gitu. Oh, gitu. Oke deh, kalau nextnya ini pasal 4. Pasal 4 ya. Pasal 4. Itu Kak yang berpuasa itu Kak, ada itu saya baca pernah pasal 4 ayat berapa gitu. Jadi Kristen itu berpuasa 40 hari. Kristen tidak berpuasa 40 hari, Bang. Ada di Matius pasal 4 hari itu saya baca. Iya. Yang berpuasa itu adalah Yesus. Gitu ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, nah, jadi yang berpuasa itu artinya abang mau apa? Abang mau mengatakan apa? Karena ya, Yesus itu berpuasa. Di pasal-pasal yang saya baca itu kok mirip sama agama Islam ya, dikafanin, terus itu juga di berpuasa gitu. Ya, oke. Ya itu perasaan abang aja. Kalau berpuasa, Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau Islam kan berpuasa kayak mana Islam berpuasa? Siang puasa, malam enggak kan? Itu kan kalau Islam kan? Islam kan siang aja berpuasa. Kalau malam tidak. Nah, kalau Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, kita juga orang Kristen, Bang. Contoh, kalau kita besok mau ada pergumulan kita dengan Tuhan, contoh kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, maka kita juga berpuasa, Bang. 2 hari 2 malam. Bukan berpuasa 1 bulan, siang puasa, malamnya makan. Nah, jadi banyak golongan-golongan agama di dunia ini yang melakukan puasa. Nah, tetapi puasanya berbeda-beda. Itu ya, kalau Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam nggak makan apa-apa. Kalau orang Israel berpuasa 6 hari 6 malam mereka berperang, mereka nggak boleh makan dan minum. Itu dicatat di dalam kitab 1 Tawarik dan di dalam kitab 1 Raja-Raja. Kalau anak Batak berpuasa, saya pernah berpuasa 2 hari 2 malam, Bang.
Karena ada pergumulan saya sama Tuhan, ada yang saya inginkan dari Tuhan, saya berpuasa 48 jam. Saya nggak makan, nggak minum. Nah, itu puasa saya gitu, Bang. Bukan berarti saya Islam kalau saya berpuasa, bukan. Tetapi begitulah cara saya kalau saya sedang ada pergumulan dengan Tuhan. Itu, Bang. Oh gitu ya. Oh ya, sudah jelas. Itu aja sih, biar yang nonton aja yang menilai. Ya, makasih Bang ya. Makasih Tuhan Yesus Kristus mengasihimu. Tepuk tangan buat aku. Itu siapa? Aku lelaki. Horas Bang. Ya, Horas juga saudaraku. Ya, selamat malam Ji. Selamat malam Kak. Tapi mohon maaf ya sebelumnya kalau nggak buka kamera nggak apa-apa ya. Oh ya udah. Jadi kan mau nanya, tadi kan saya ngikutin yang tentang perempuan yang bilang tentang mati di kayu salib ya, tentang maut, tentang penebusan. Nah, yang saya tanyakan, Tuhan Yesus itu kan yang pemilik alam semesta ini kan, dunia ini. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia terus untuk menebus dosa kita? Kenapa dia tidak menjadi rupa Allah saja dan melalui firman-Nya saja dia mengampuni kita? Kenapa? Siapa pemegang maut itu sebenarnya? Apa emang maut itu ada yang megang atau gimana? Oh ya, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Nah, inilah kenapa saya itu taat dan setia kepada Tuhan Yesus, dan saya sangat yakin bahwa Dialah Tuhan yang sejati. Karena apa? Dari konsep penebusan di dalam Alkitab. Ya, konsep penebusan dan konsep kematian. Sebab apa? Pada awalnya Tuhan Yesus menciptakan manusia, Adam dan Hawa, bukan untuk mati, tetapi untuk sebagai raja di bumi ini berkuasa hidup dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi tidak pernah manusia diciptakan untuk mati. Nah, tetapi manusia kenapa mengalami kematian? Nah, ini harus kita tahu dulu nih. Apa sebabnya manusia mengalami kematian? Nah, firman Tuhan di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ya, tetapi hidup yang kekal ada dalam Kristus. Nah, di Kejadian 2 ayat 17, Tuhan harus memberikan hukum atau larangan, ya, di mana Tuhan berfirman kepada umat manusia, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati, ya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar hukum ini. Dia memakan buah pohon pengetahuan. Sehingga karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha adil dan dia juga setia kepada hukumnya, maka hukum ini berlaku bagi manusia. Sehingga ketika mereka makan, manusia mati. Kejadian 3 ayat 17-19, Tuhan Yesus berfirman, oleh karena dosamu, bumi ini sudah terkutuk. Sehingga engkau akan sengsara menderita dan engkau kembali mencari debu tanah. Nah, ketika Adam dan Hawa dan semua keturunannya kembali menjadi debu tanah, mati di alam maut, kan Tuhan nggak bisa menghapus hukum menjadi di Kejadian 2:17 supaya manusia langsung bangkit. Kan nggak bisa. Tuhan Yesus bilang gini, walaupun Adam minta ampun, Tuhan ampunilah aku menyesal telah melanggar hukum-Mu di Kejadian 2:17. Yang nggak bisa Tuhan bilang, oh ya sudahlah karena aku maha pengampun, kalian bangkit. Dia pasti melanggar hukumnya di Kejadian 2:17. Karena dia maha adil. Nah, kita kan manusia yang mati. Walaupun umur Adam 930 tahun, itu tidak ada bandingannya dengan kekekalan. Di dalam 2 Petrus ya, jadi 1000 hari, ada firman Tuhan tertulis di 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi ingat ya, 1 hari 1000 tahun di hadapan Tuhan itu hanya 1 hari.
Nah, Adam umurnya 930 tahun. Berarti umur Adam itu nggak sampai loh 1 hari sebenarnya. Karena apa? Tuhan Yesus berfirman di Kejadian 2:17, pada hari engkau mau makannya, pastilah engkau mati. Nah, jadi di hadapan Tuhan, Adam itu langsung mati. Ya, hari itu juga. Nah, manusia kan sudah mati ini. Supaya manusia bisa bangkit lagi cantik, harus ada darah yang kudus. Darah yang tidak berdosa, darah yang berkuasa untuk membangkitkan kita dari debu tanah. Karena Tuhan tidak bisa menyangkali firman-Nya, nggak bisa menghapus hukumnya di Kejadian 2:17. Nah, darah siapa yang bisa membangkitkan kita dari debu tanah? Yang kita sudah mati, yang kita sudah ada di alam maut. Karena karena harus ada nyawa yang kudus untuk menggantikan nyawa kita yang sudah mati. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, lalu siapa yang bisa membebaskan kita dari debu kematian? Harus melalui darah yang kudus. Tanpa penumpahan darah, tanpa ada darah yang kudus, manusia nggak akan bisa bangkit dari debu kematian. Nggak akan bisa terlepas dari alam maut. Nah, tapi Tuhan Yesus juga Maha Kasih. Oleh karena begitu besar cinta kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga Dia datang dari sorga ke dunia menjadi manusia. Karena Allah itu kan roh. Tuhan Yesus itu kan eksistensinya adalah roh. Roh itu tidak punya daging, tidak punya darah. Nah, supaya Dia bisa punya darah untuk membebaskan kita dari alam maut, Dia datang menjadi manusia. Nah, jadi hanya darah Tuhan Yesuslah yang kudus, yang bersih, yang suci, yang mulia. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Artinya hutang dosa kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang kudus. Dan semua perjanjian di dalam hukum Taurat sudah digenapi melalui darahnya yang kudus. Tuhan Yesus berfirman di Matius 26:28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ketika darah Tuhan Yesus tercurah ke bumi, pintu kerajaan maut terbuka. Sehingga ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, Dia juga membebaskan manusia-manusia yang telah mati dahulu. Manusia-manusia yang percaya kepada kedatangan Mesias, kepada Sang Juru Selamat yang akan datang itu. Tuhan Yesus membebaskan mereka dari sana, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Ya, Matius 27 ayat 50-53, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang yang meninggal, ya, bangkit, sehingga mereka sekarang ada di kota kudus, yaitu surga. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun dibangkitkan Tuhan Yesus. Karena tadi apa? Pintu kerajaan maut sudah dibuka melalui darah Kristus. Nah, untuk itulah kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia yang pertama apa tadi? Untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang sudah ada di alam maut. Hanya oleh Tuhan sendiri yang bisa menebus, dengan darahnya sendiri. Dengan darah Tuhan itu sendirilah kita ditebus. Itulah kenapa Dia datang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu cantik, selama 33 tahun. Baik, iya. Lalu saya mau nanyakan lagi, berarti kalau misalnya kita percaya dengan Tuhan, berarti kita ada jaminan untuk diselamatkan Tuhan dari maut. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kita? Nah, tadi kan kita orang mati nih, orang berdosa. Ya kan? Firman Tuhan tadi Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita itu orang berdosa semua. Tidak ada yang tidak berdosa tadi, sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, ketika kita percaya nih kepada Tuhan Yesus, apa firman Tuhan di 2 Korintus 5:17? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita disucikan melalui darah Kristus. Nah, ketika kita sudah bersih, sudah menjadi ciptaan yang baru, hiduplah dalam Kristus. Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita otomatis menjadi anak-anak Allah. Artinya kita sudah menjadi penghuni surga. Keselamatan kekal sudah diberikan kepada kita. Makanya orang Kristen melakukan kebaikan bukan lagi supaya masuk surga, karena memang surga sudah diberikan kepada kita. Kehidupan kekal sudah diberikan kepada kita. Tuhan berfirman,
Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi kami ini sudah diberikan hidup kekal. Sehingga ketika kami memberitakan Injil, menyebarkan kebenaran Kristus, melakukan kebaikan, hidup benar, hidup kudus, bukan lagi supaya masuk surga cantik, karena surga sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, seperti itu. Berarti misalnya nih, manusia kan masih terus hidup dalam dosa, tapi dia percaya sama Tuhan. Berarti dia ada jaminan untuk masuk surga. Jadi gini cantik, memang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, ada kemungkinan kita jatuh dalam dosa ya. Contohnya dulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, dulu kita suka mabuk-mabuk ya. Tapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita nggak mabuk-mabuk lagi. Namun 2 tahun kemudian kita mabuk lagi nih, jatuh lagi dalam dosa. Apa firman Tuhan? Di Kejadian, bukan Kejadian. Wahyu 3 ayat 19, Tuhan Yesus berfirman, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ketika kita masih jatuh lagi dalam dosa, Tuhan akan tegur dengan caranya sendiri. Kan banyak cara Tuhan untuk menegur kita. Artinya, jangan kamu lakukan lagi dosa itu, nak, bertobatlah. Udah ditegur, kalau kita belum bertobat juga, kita akan dihajar. Udah dihajar nih, baru bertobat ya. Oh, menyesal. Ya Tuhan, karena mungkin aku melakukan ini, sehingga aku dihajar Tuhan. Maka banyak orang seperti itu, memang setelah dihajar, dia bertobat sungguh-sungguh. Nah, banyak orang Kristen seperti itu, bertobat sungguh-sungguh. Tetapi ketika dihajar, belum juga bertobat, itu artinya dia memang binasa gitu. Seharusnya kalau ketika dihajar sama Tuhan Yesus, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Gitu. Kak, satu lagi mau saya tanyakan. Ini tentang cara berdoa. Saya pernah baca seperti kutipan firman Tuhan gitu, kayak nasihat-nasihat gitu, kayak di Instagram gitu, katanya kalau misalnya kamu berdoa, jangan lagi meminta pengampunan kepada Tuhan sebab Dia telah menebus dosa kita. Itu benar apa enggak? Karena kan saya kalau misalnya berdoa, awalnya saya mengucap syukur, lalu minta pengampunan. Lalu bagaimana dengan kutipan yang saya baca itu? Itu benar apa gimana, Kak? Kalau kutipan itu sih enggak semua juga benar ya. Tapi yang saya lakukan adalah setiap hari saya minta ampun sama Tuhan Yesus. Kenapa? Ketika kita menyadari kalau kita itu orang yang lemah, kita akan justru semakin dikuatkan. Gitu. Enggak apa-apa, berdoa aja, Tuhan ampuni saya. Supaya apa? Supaya kita semakin bertobat sungguh-sungguh. Nah, kalau kita merasa paling benar, akhirnya jadi hidup semena-mena jadinya. Lebih bagus kita rendah hati di hadapan Tuhan saja. Tapi ingat, jangan juga setiap hari minta ampun. Berarti kita kan masih melakukan apa nih? Kok setiap hari minta ampun terus gitu kan? Tapi kalau sekali-sekali mohon Tuhan ampuni aku, contohnya kita tadinya berbuat ini ya, berbohong sedikit-sedikit gitu kan, lalu kita minta ampun. Nah, kalau sudah minta ampun, jangan lagi lakukan itu gitu, jangan buat bohong lagi kan gitu. Iya Kak, baik. Ya, jadi saya ngerti sekarang. Iya, saya rasa udah cukup atau masih ada lagi? Cukup Kak, cukup. Ya, terima kasih cantik. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Ci yang cantik dan manis. Seperti yang sudah kita saksikan bersama di video barusan, ada pertanyaan yang mempertanyakan mengenai dalil di Alkitab, yaitu mengenai Matius 27 ayat 59, di mana di dalil itu mengatakan tentang mayat Yesus kok dibungkus oleh kain kafan kok seperti di Islam, terus kok Kristen juga berpuasa seperti di Islam. Dan ada pertanyaan yang saya nilai adalah pertanyaan yang bagus, yaitu kalau Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kenapa Dia harus menjadi manusia dulu untuk mengampuni dosa manusia? Kan harusnya cukup berfirman saja. Kan dikatakan Maha Kuasa? Dan ada pertanyaan juga, yaitu umat Kristen kalau berdoa tidak perlu minta pengampunan lagi karena dosanya sudah ditebus. Jadi kira-kira kalau menurut saudara sekalian itu masuk akal atau tidak? Semuanya ya terserah kalian. Jawabannya lihat ayat di Alkitab.
Matius 27:59 dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Roma pukul 6:23 sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kejadian pukul 2:17 tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3, lihat perikopnya di ayat 17-19. 2 Petrus 3:8 akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Roma pukul 3:23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yohanes pukul 1:12 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes pukul 10:27 domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes pukul 10:28 dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wahyu pukul 3:19 barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah,